Halo teman-teman semua, masih dengan saya Jos dari kursus internetmarketing.net. Hari ini kita akan belajar mengenai apa itu CPC dan bagaimana cara meningkatkannya. Langsung saja ya. Apa itu CPC? CPC adalah cost per click atau biaya per klik dari si pengiklan atau advertiser. Faktor utama yang mempengaruhinya adalah kompetisi, seperti itu ya, kompetisi. Jadi ketika sebuah kompetisi iklan sangat rendah, maka bisa dipastikan biaya CPC akan rendah juga, ya. Kemudian jika kompetisinya tinggi, tentu saja biaya CPC-nya akan ikut meningkat. Inilah faktor utama yang mengakibatkan CPC itu rendah atau tinggi. Jadi buat teman-teman publisher, terutama Google AdSense, itu ketika CPC-nya rendah, Anda tidak perlu panik gitu ya. Anda tidak perlu panik atau was-was atau kemudian, "Wah gimana ya nasibnya, main Google AdSense," gitu. Nggak usah panik ya, karena memang itu, memang seleksi alam lah gitu. Jadi dalam artian ketika, di waktu-waktu tertentu banyak para pengiklan, maka otomatis CPC-nya akan meningkat dengan sendirinya. Kemudian ini bisa terjadi ketika adanya waktu-waktu tertentu, misal liburan akhir tahun, lebaran, hari besar, ulang tahun negara, Piala Dunia FIFA misalnya dan lain-lain. Jadi bisa kita pastikan bahwa CPC itu sangat bergantung kepada yang namanya waktu-waktu tertentu. Jadi dia tidak akan sepanjang hari atau sepanjang tahun CPC-nya tinggi atau mungkin sepanjang tahun rendah gitu, tidak akan. Misalnya saya kasih contoh nih buat teman-teman semua, misal pada waktu terjadinya Piala Dunia, maka para pengiklan produk-produk sepak bola akan berani membayar iklannya lebih mahal agar iklan, lebih sering muncul atau tampil, seperti itu ya. Kemudian imbasnya ya CPC, sepak bola atau produk-produk yang berkaitan dengan sepak bola itu akan meningkat. Sementara mungkin untuk CPC produk-produk lain misalnya fashion, sepatu, wanita atau apa gitu ya, produk selain dari, sepak bola pasti biasanya tidak terlalu gitu ya. Dia bisa jadi stagnan atau bahkan lebih rendah, seperti itu. Karena memang, iklan ini advertiser atau para pengiklan juga kan tentu akan melihat ini musim apa sekarang. Tentu mereka tidak akan sembarangan beriklan, seperti itu ya. Nah, saya tambahkan juga contohnya misalnya seperti ini, misalnya ada event kalau di Indonesia misalnya 17 Agustus, pasti coba teman-teman lihat bahwa iklan-iklan yang sering muncul itu adalah seputar dengan 17 Agustus, diskon-diskon 17 Agustus, seperti itu. Atau kalau kita lihat lebih spesifik, misalnya iklan, back to school misalnya. Nah, itu biasanya banyak iklan-iklan yang berkaitan dengan, sekolah, ya. Nah, itu biasanya CPC-nya tinggi. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana meningkatkan CPC. Ini yang sering ditanyakan orang ya, bagaimana cara meningkatkan CPC, ya. Kata kuncinya adalah relevansi, itu ya. Karena memang Google, dalam hal ini sebagai perusahaan yang memiliki AdSense, itu sangat mementingkan yang namanya relevansi. Jadi ini adalah sebuah kata yang sangat tepat dalam setiap pertanyaan bagaimana cara meningkatkan CPC. Jadi contoh nih saya kasih aja teman-teman contoh misal gini, misal teman-teman punya website atau blog gado-gado. Gado-gado yang isinya semua berita, ada politik, ada percintaan, ada gosip, ada travel, ada macam-macam di situ. Nah, itu otomatis akan jadi gado-gado. Otomatis CPC-nya biasanya tidak terlalu tinggi. Mengapa? Karena memang kecenderungan untuk iklan tampil di sana kan logikanya sangat kecil gitu. Contoh nih ada, orang travel mau ngiklan. Nah, dia mau nembak placement-nya di website teman-teman kan pasti, eee, bingung sebenarnya ini website bicara tentang apa gitu ya. Karena di dalam ada berita politik, ada berita, travel, ada berita yang lain kayak gitu ya. Otomatis ini akan mengakibatkan CPC-nya tidak terlalu tinggi. Nah, jadi penting sekali relevansi. Oleh sebab itu, saya sarankan kepada teman-teman kalau buat, web atau blog, ambil saja, niche gitu ya, yang terfokus,
Kemudian kalaupun ambil kategori lainnya, dia yang tidak terlalu jauh dengan hal-hal itu. Misalnya tentang travel, ya ambil tentang seputar bisnis travel, seputar perjalanan, seputar paket-paket tour yang kayak gitu. Itu akan jauh lebih bagus dia. Kemudian selanjutnya adalah efek seasonal, season atau masa ya. Jadi misal gini, musim atau waktu-waktu tertentu dapat meningkatkan CPC. Ini tadi sudah saya bahas. Jadi ada baiknya membuat konten yang bisa menargetkan waktu-waktu tertentu. Jadi teman-teman tidak harus memiliki satu atau dua website saja atau blog. Boleh memiliki banyak seperti itu. Misalnya satu blog untuk pendidikan, satu blog lagi untuk misalnya fashion, satu blog lagi tentang kecantikan, satu blog lagi tentang sepatu aja, misalnya satu lagi, ya itu beda-beda. Jauh lebih baik membuat satu-satu daripada membuat satu website tapi isinya banyak gitu. Ya, kalau isinya banyak itu gaduh-gaduh, jatuhnya CPC-nya rendah. Seperti itu ya. Kemudian akhir tahun adalah salah satu efek seasonal yang paling sering meningkatkan CPC dikarenakan persaingan para pengiklan sangat tinggi. Biasanya memang budget para pengiklan itu di akhir tahun tinggi sehingga mereka dengan senang hati membuat CPC itu tinggi gitu. Nilai iklan mereka itu jadi tinggi. Nanti teman-teman boleh lihat di akhir tahun yang saya katakan pasti biasanya para pengiklan ya itu akan terlihat di akun kita memang CPC-nya jadi tinggi dia. Oke ya. Nah, rekomendasi saya seperti ini buat teman-teman ya untuk meningkatkan CPC. Yang pertama, buat format iklan banner dan teks. Ya, terkadang kita membuat website itu iklannya itu iklan AdSense-nya itu hanya banner aja gitu ya atau hanya teks saja. Jadi saran saya buatlah banner dan teks. Kemudian perbanyak konten di website blog yang CPC-nya tinggi. Ini maksudnya begini, teman-teman kan pasti ada yang websitenya satu atau dua atau tiga atau empat. Tapi yang setahu saya para pemain AdSense itu jarang websitenya cuma satu. Paling tidak 3, 5 seperti itu. Nah, perhatikan bahwa CPC rata-rata itu ada, tapi CPC per website juga ada. Nah, teman-teman lihat mana yang CPC-nya paling tinggi, gitu. Nah, CPC yang paling tinggi itu teman-teman tingkatkan di situ tulisannya. Contoh nih, teman-teman punya 3 blog gitu ya. Satu tentang makanan, satu lagi tentang fashion, satu lagi tentang misalnya travel misalnya. Nah, mana yang paling tinggi CPC-nya? Misalnya tentang fashion. Nah, teman-teman jauh lebih baik meningkatkan yang fashion gitu. Jauh lebih baik kembangkan yang fashion daripada mengembangkan tiga-tiganya. Seperti itu karena akan lebih maksimal hasilnya. Paham ya? Jika tidak paham silahkan komentar, nanti saya akan perjelas lagi untuk teman-teman. Kemudian perbanyak user atau pengunjung yang berasal dari negara yang CPC-nya tinggi. Nah, ada juga beberapa pemain AdSense ini yang websitenya itu menembak negara-negara luar. Ya, jadi websitenya itu ada bahasa Inggrisnya gitu. Oleh karena itu, biasanya kan di negara luar negeri itu, terutama Amerika, CPC-nya tinggi. Nah, saran saya buat translate-nya. Website Anda itu buat translate-nya. Itu mungkin dia tidak perfect ya, tidak sempurna bahasanya, tapi paling tidak dengan Anda membuat translate-nya itu orang-orang yang membuka website Anda dari luar negeri itu paling tidak dia bisa tahu, oh ini gambarannya seperti ini. Mereka bisa bacalah gitu website Anda. Ya, oke. Nah, jika masih tetap belum paham, silakan bertanya, nanti akan saya jawab semua pertanyaan teman-teman. Oke ya, sampai di situ aja pembahasan kita tentang Google AdSense bagaimana cara meningkatkan CPC. Thank you for watching teman-teman. Dan jangan lupa ya, don't forget to subscribe channel saya karena saya akan update terus tentang seputar Google AdSense dan pelajaran-pelajaran lainnya untuk teman-teman. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Ciao.